Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil sore ini diawali dengan catatan begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Dia menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Para saudara sekalian, catatan ini penting. Karena catatan ini memperlihatkan kepada kita bahwa peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan peristiwa sejarah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal itu merendahkan diri masuk dalam kurun waktu, masuk dalam sejarah manusia dengan segala keterbatasannya. Yang maha tinggi membiarkan diri dibatasi oleh suatu tempat di bawah pemerintahan tertentu, daerah dan budaya tertentu, sosial, politik, ekonomi tertentu pula. Dan itu pula kiranya yang mau disampaikan oleh pesan agung oleh para malaikat kepada para gembala. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal adalah tindakan Allah yang ingin memperdamaikan manusia dengan surga. Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, yang hadir dalam pergulatan umat manusia. Para saudara sekalian, kita mengawali Ekaristi Natal pada sore hari ini dengan prosesi membawa kanak-kanak Yesus untuk diletakkan di dalam palungan. Prosesi itu diiringi dengan lagu Malam Kudus. Perayaan Natal itu seakan identik dengan lagu Malam Kudus. Di mana ada orang Katolik, di situ kita bisa mendengarkan adanya lagu Malam Kudus. Lagunya sederhana, mengantar setiap orang Katolik pada sebuah kenangan. Kenangan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di kandang. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Para saudara sekalian, dimanapun umat Katolik berada, di pelosok atau di kota, di Asia atau di Eropa, di Afrika atau di Amerika, atau entah di sudut dunia manapun, Malam Kudus selalu dinyanyikan di hari Natal. Ini memiliki arti bagi kita. Artinya, peristiwa 2000 tahun yang lalu yang terjadi di sebuah desa kecil yang namanya Bethlehem di pinggiran Yerusalem kini telah menjadi milik dunia. Telah menyebar ke seluruh sudut-sudut dunia. Bayi kecil yang lahir di palungan kini telah hadir di dalam hati banyak umat manusia, hidup di hati umat manusia di seluruh dunia. Bayi kecil yang lahir di palungan telah menyebar ke seluruh dunia
melewati batas-batas budaya, batas-batas negara. Itulah Natal. Natal sering diidentikan dengan Malam Kudus. Lagu Malam Kudus menyebar ke seluruh dunia. Maka itulah sang bayi kecil telah berkembang ke seluruh sudut-sudut dunia. Yang menarik para saudara sekalian, Injil yang dibacakan pada hari ini memperlihatkan bahwa yang pertama mendapat pewartaan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah para gembala. Pada masa itu, pada zaman Yesus, para gembala adalah kelompok masyarakat yang tersingkir, kelompok kelas bawah yang terpinggirkan. Bahkan kelompok gembala ini tidak boleh menjadi saksi di dalam pengadilan karena dianggap kelompok yang tidak mempunyai nilai. Tetapi justru oleh Allah dipilih menjadi saksi-saksi pertama kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Para gembala inilah yang pada malam gelap itu masih tetap berjaga. Berjaga sebagai bentuk dan tanggung jawab mereka atas pekerjaan mereka sebagai seorang gembala yang menjaga domba-domba. Harus siap siaga, harus berjaga sepanjang malam agar kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka tidak diserang oleh binatang buas, agar kawanan domba mereka tidak dicuri oleh orang-orang yang mencoba mencari kelengahan, keteledoran, kelalaian kalau para gembala tidak berjaga, tidak siap sedia dan jatuh tertidur. Para saudara, dan inilah pesan Natal yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibaringkan dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Para saudara sekalian, Natal mengenangkan Sang Juru Selamat memilih untuk hadir di dalam kesederhanaannya. Lahir di palungan, lahir di kandang hewan. Para saudara sekalian, Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan bahwa Natal adalah kado istimewa dari Allah untuk manusia. Natal selalu membawa kejutan dari Allah. Dan kejutan apa yang berikan kita pada Natal tahun 2022 ini? Salah satu kejutannya barangkali bahwa pemerintah telah memberi izin kepada semua gereja untuk merayakan Natal dengan tidak lagi dibatasi, tetapi 100% boleh memenuhi gereja. Hanya saja pemerintah belum mengizinkan kita untuk memasang tenda-tenda di luar pagar gereja. Maka minta maaf kepada para umat kalau harus duduk berdesak-desakan. Kalau duduk tidak nyaman. Karena kita boleh sudah 100%, tetapi masih dengan batasan-batasan. Meskipun demikian para saudara sekalian, kita tidak kehilangan rasa syukur. Karena ini menjadi tanda bahwa semoga pandemi memang menuju akhir.
Bukankah itu doa-doa yang selalu kita mohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir? Semoga memang pandemi akan berakhir dengan berakhirnya tahun 2022 ini. Kita bersyukur. Mungkin tidak merupakan kejutan bagi kita karena kita sudah agak terbiasa dengan suasana yang mulai normal, mulai biasa. Tetapi bahwa pemerintah memberi suatu kebebasan kepada kita merupakan suatu yang pantas kita syukuri. Meskipun demikian para sekalian, tahun 2022 tidak semuanya merupakan bentuk syukur. Kita juga masih merasakan adanya keprihatinan. Salah satu keprihatinan adalah bahwa di tahun ini pula pada bulan Februari mulai perang Ukraina dan Rusia. Dan sampai pada hari ini perang itu belum menampakkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kita di Indonesia mungkin tidak merasakan secara langsung dampak dari perang itu. Tetapi saudara-saudara kita di Eropa dan tempat-tempat lain sudah mengalami dampak ekonomi dari perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung berakhir ini. Keprihatinan pertama. Di Indonesia pun kita juga mengalami keprihatinan. Saudara-saudara kita tidak bisa merayakan Natal secara bebas. Saudara-saudara kita masih harus merayakan Natal dengan bahkan tidak bisa merayakan di tempat yang mereka ingini. Meskipun demikian para saudara sekalian, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita agar keprihatinan ini tidak menyurutkan upaya, niat dan kehendak kita untuk melanjutkan, untuk terus membangun jembatan, membangun persaudaraan, membangun jejaring. Paus mengingatkan kita bahwa pandemi telah menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa lagi hidup sendirian. Kita harus bergandeng tangan. Kita harus bekerja sama di dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta permasalahan dunia. Maka Paus Fransiskus berpesan kepada kita bahwa untuk menjadikan bumi ini sebagai rumah kita bersama, menjadikan bumi ini sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni, agar kita menjadi saudara satu sama lain, kita harus berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Kita sudah menyaksikan pada tahun ini bagaimana Bapak Suci dalam keterbatasannya mengunjungi negara-negara agar jembatan yang dibangun tetap berlangsung, agar persaudaraan yang sudah dijalin akan terus berkembang dan bertahan. Para saudara sekalian, dalam merayakan Natal tahun 2022 ini, Paus Fransiskus berpesan begini: hari Natal, hari raya Natal itu tidak pernah bisa dipisahkan dari kenangan kita akan palungan. Tidak bisa dipisahkan dari gambaran tentang kandang hewan. Mengapa? Itulah cara yang dipilih Allah dalam mencintai kita umat manusia. Itulah cara Allah yang dipilih untuk mendekatkan dirinya kepada kita semua, kepada masing-masing dari kita. Natal, Allah membiarkan dirinya lahir, hadir dalam bayi kecil,
lahir di tempat yang sederhana. Supaya setiap orang, siapapun dia itu, bisa merasa dekat dengan Allah. Atau kalau dibalik, biar Allah bisa mendekatkan diri kepada siapapun. Kita diajak untuk melanjutkan membangun jembatan dan bukan mendirikan tembok-tembok pemisah. Semoga Allah yang lahir dalam bayi kecil di dalam palungan mengajak kita untuk terus bersama dengan Allah membangun dunia baru, menjadikan bumi kita ini tempat yang nyaman, menjadikan bumi ini rumah kita bersama.